Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Armelita Putri, NIM 235510042 dari kelas B6 AKR. Di sini saya akan membacakan pada modul 2 siklus penjualan dan penagihan piutang usaha pada mata kuliah praktikum audit. Yang pertama pada indeks TOC 1 yaitu uji transaksi penjualan dan piutang, dapat dilihat di buku 2 halaman 41 dan data yang digunakan dapat dilihat pada buku 1 halaman 57. Jadi di bagian bawah itu ada untuk keperluan uji bisa batas dan transaksi penjualan, dipilih 5 transaksi sebelum dan sesudah tanggal 31 Desember sebagai berikut. Dikarenakan di sini uji transaksi penjualan, maka ambil yang tahun 2018 saja. Jadi cara pengerjaannya cukup memindahkan data seperti nomor dan tanggal surat jalan, nomor dan tanggal faktur penjualan, serta nama pelanggan dan jumlah transaksinya. Silakan masukkan ke kertas kerja. Kemudian kita akan melakukan uji transaksi yaitu dengan cara memeriksa atau mengecek mulai dari bukti pendukung yang dapat dilihat pada buku 1 halaman 62 sampai 67. Kemudian otoritas atau sudah ada tanda tangannya, lalu voting atau perhitungannya secara matematis. Kemudian bagaimana tentang pencatatannya, apakah sudah dicatat dalam buku penjualan, kartu piutang, dan buku besar. Sebagai contoh, pada nomor faktur 229, yaitu PT Zahira memiliki jumlah Rp158.600.000. Sekarang kita cek bukti pendukungnya. Bukti pendukung kita anggap lengkap saja karena ada faktur penjualannya. Jadi kita bisa mengisi dengan tanda checklist. Kemudian otoritas meliputi tanda tangan. Apakah sudah lengkap atau tidak? Jika sudah lengkap, dapat kita beri tanda checklist. Kemudian pada voting ini perhitungan secara matematis apakah sudah benar atau belum. Jadi perhitungan kuantitatifnya yaitu 8.600, kemudian harga per unitnya yaitu 16.765, maka menghasilkan 144.179.000. Dan untuk PPN-nya 10% yaitu Rp14.417.900. Maka total keseluruhannya yaitu Rp158.596.900. Berarti di sini ada selisih, mungkin ada pembulatan, tapi seharusnya dalam faktur penjualan tidak bisa ada pembulatan seperti ini kecuali kalau pembulatan desimal. Berarti dapat kita buat di sini keterangannya tidak sesuai. Jadi dalam voting di sini kalau tidak sesuai bisa kita buat tanda silang. Artinya ada kesalahan dalam penjumlahan. Kemudian untuk buku penjualan, kartu piutang, dan buku besar, di sini anggap saja kita sudah memeriksanya dan itu ada semua. Karena tidak akan mempengaruhi hasil akhir dari laporan keuangan yang kita audit karena kita hanya menguji transaksinya saja. Jadi untuk nomor faktur selanjutnya yaitu 230 sampai 233 dapat dihitung dengan cara yang sama. Kalau memang nanti hasilnya ada perbedaan ya kita buat tidak sesuai atau pada kolom voting kita isi silang. Tapi kalau hasilnya sama dengan yang ada di data berarti kita buat sudah sesuai. Yaitu atau pada kolom voting kita beri tanda checklist. Selanjutnya pada indeks PL 1.1 yaitu uji bisa batas penjualan pada buku 2 halaman 40. Pada uji bisa batas ini ingin memastikan bahwa transaksi itu dicatat sesuai dengan waktu yang terjadi. Artinya pada tahun 2018 dicatat di 2018 dan tahun 2019 dicatat di 2019. Untuk data yang digunakan pada buku 1 halaman 57 sampai 58. Di tahun 2018 silakan masukkan nomor faktur dari 229 sampai 233. Kemudian yang tahun 2019 kita masukkan mulai dari nomor faktur 001 sampai 005. Jadi 5 transaksi sebelum tutup buku dan 5 transaksi setelah tutup buku. Kemudian untuk tanggal pencatatan di sini kita akan memastikan apakah transaksi ini dicatat sesuai dengan tahun yang terjadi atau tidak ada yang masuk. Dapat kita lihat datanya dari daftar piutang pada buku 1 halaman 52 sampai 56. Di sini ada daftar piutang dan kita cari nama perusahaannya. Contohnya pada PT Zahira dengan nomor faktur 229 tercatat di daftar piutang pada tanggal 26 Desember 2018.
artinya transaksi ini benar dicatat di tahun 2018. Kemudian untuk berikutnya pada nomor faktur 230 sampai 233 dapat kita lihat masing-masing di buku besar pada daftar piutang. Jadi setelah diperiksa, transaksi ini dicatat sesuai dengan tanggal yang terjadi, yaitu pada tanggal 28 Desember 2018 semuanya. Namun untuk yang tahun 2019 tidak memiliki data yang berhubungan dengan masalah piutangnya. Jadi kita tidak tahu apakah ini dicatat sesuai dengan tanggal transaksi atau tidak. Karena datanya tidak ada, maka ini kita kosongkan saja. Kemudian pada indeks PL1 pada buku 2 halaman 39, untuk pengisiannya dapat kita lihat pada buku 1 halaman 56. Di sana ada beberapa temuan yang berhubungan dengan masalah penjualan. Berdasarkan hasil pemeriksaan vouching atas jurnal penjualan, ditemukan hal-hal sebagai berikut. Jadi, yang pertama ada pesanan dari PT Krakatau atas penjualan tanggal 28 Desember 2018 sebesar 11 juta. Barang telah diserahkan kepada pelanggan SC 231 tercatat 2 kali. Kita dapat melihatnya dalam daftar piutangnya apakah benar tercatat 2 kali, dan waktu kita melihat pada daftar piutangnya benar terjadi pencatatan 2 kali. Artinya di sini kita akan melakukan koreksi atas terjadinya double catat ini. Kita harus mengeluarkan atau mengurangi pencatatan yang double ini. Dapat kita buat di kertas kerja pada PL1 pada catatan pemeriksaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang pertama, jadi terjadi double catat atas penjualan kepada PT Krakatau nomor SC 231 tanggal 28 Desember 2018 sebesar 11 juta. Berarti jurnal pencatatannya dapat kita buat di sini adalah dengan cara mendebit penjualan sebesar 10 juta, kemudian mendebitkan PPN keluaran 1 juta, dan mengkreditkan piutang dagang 11 juta. Karena di sini yang double catat yaitu 11 juta. Kemudian kita lihat yang berikutnya pada pesanan PT Usaha Lancar atas penjualan tanggal 22 Desember sebesar 22 juta, barang telah diserahkan kepada pelanggan SC nomor 126 terjadi salah catat. Seharusnya sebesar 220 juta. Jadi kita lihat di PT Usaha Lancar pada daftar piutang, karena di sini terjadi kurang catat, seharusnya 220 juta, tapi dicatat 22 juta. Perlu diingat ini termasuk PPN. Berarti kita harus menambah kekurangan itu. Ini menjadi temuan yang kedua. Berarti terjadi kurang catat atas penjualan kepada PT Usaha Lancar pada tanggal 22 Desember 2018. Dapat dibuat jurnal penyelesaiannya yaitu mendebitkan piutang dagang sebesar 198 juta dari 220 juta dikurangi 22 juta. Lalu mengkreditkan penjualan 180 juta dari 100 per 110 dikali 198 juta. Lalu mengkreditkan PPN keluaran yaitu sebesar 18 juta dari 10% dari 180 juta. Selanjutnya kita masukkan ke dalam kertas kerja pada indeks PL1 pada buku 2 halaman 38. Di sini ada penjualan, kemudian ada ratur penjualan, ada perkelahian 2018 dan peraudit 2018. Kemudian kita masukkan jurnal yang sudah kita buat ke dalam kertas kerja pada buku 2 halaman 39. Karena di sini hanya ada penjumlahan, berarti kita ambil yang akun penjualan saja. Di sini ada penjualan debit 10 juta, berarti kita masukkan ke kolom debit 10 juta. Kemudian di penjualan di sebelah kredit 180 juta, berarti kita masukkan ke kolom kredit 180 juta. Dan untuk yang PPN kemudian piutang tidak usah kita masukkan di sini karena memiliki kertas kerja sendiri. Untuk peraudit 2018 cara pengisiannya adalah untuk perkelahian ini dikurangi yang debit dan ditambah yang kredit karena penjualan saldonya berada di sebelah kredit. Kemudian untuk ratur penjualan tidak ada pengaruh, maka dapatlah penjualan peraudit 42 miliar 882 ribu juta 87 ribu. Kemudian pada indeks EE buku 2 halaman 25, di mana di sini ada konfirmasi piutang. Jadi ini daftar konfirmasi piutang yang sudah dilakukan. Ada konfirmasi 1 dan konfirmasi yang kedua. Kemudian nanti kita akan lihat bagaimana apakah terjadi berbeda dengan catatan klien atau tidak atau sama. Kita dapat mengisi hasil konfirmasi 1 dan 2 ini dengan kode, di mana kode tersebut ada pada buku 1 halaman 11. Sebagai contoh, pada PT Krakatau tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi kedua. Berarti PT Krakatau ini dapat diisi dengan NR karena tidak ada jawaban. Kemudian pada PT Merdeka menjawab pada tanggal 21 Januari sebesar 93.960.000
Selisih karena giro yang diterima perusahaan sebagai pelunasan piutang jatuh tempo tanggal 3 Januari 2019 telah dianggap lunas oleh PT Merdeka sebesar 10 juta. Untuk merespon konfirmasi ini, terdapat selisih terhadap catatan klien karena pembayaran giro yang belum dicatat. Berarti dapat kita tulis dengan kode RD. Untuk konfirmasi selanjutnya sampai pada Royal INC dapat diselesaikan dengan cara yang sama. Untuk bagian penerimaan setelah tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan 28 Februari 2019 dapat dilihat pada buku 1 halaman 57. Untuk berikutnya pada indeks EE1 pada buku 2 halaman 26 pada tahap penyusunan daftar konfirmasi pertama dari total 16 surat yang dikirim terdapat 9 pelanggan yang memberikan tanggapan. Total satu piutang untuk ke-9 pelanggan tersebut adalah 891.831.500. Menurut pembukuan klien itu ada 846.931.500. Menurut catatan pelanggan sehingga memunculkan selisih 44.900.000. Sementara itu 7 pelanggan lainnya tidak merespon memiliki akumulasi piutang mencapai 11.099.141.740. Jika digabungkan total pada piutang 2018 yaitu 11.099.973.240. Nilai ini kemudian disandingkan dengan total piutang tahun 2017 yang tercatat sebesar 8.497.922.298 pada langkah terakhir, yakni dalam kata kerja, yaitu menghitung persentase proporsi ini dengan membagi nominal saldo konfirmasi dari total piutang tahun berjalan ataupun tahun lalu. Selanjutnya kita membuat daftar konfirmasi kedua pada indeks EE1 buku 2 halaman 37. Pada pelaksanaan konfirmasi tahap kedua ini dari total 7 surat yang dikirim hanya satu pelanggan yang memberikan balasan atau kode CP yang berarti tidak ada selisih saldo antar catatan klien dengan pelanggan, yakni senilai 10.357.027.027.600 rupiah. Sementara itu 6 pelanggan lainnya tidak memberikan tanggapan atau kode NR dengan akumulasi mencapai 742.114.140 rupiah. Secara keseluruhan total piutang dari ke-7 pelanggan yang dikonfirmasi pada tahap ini berjumlah 11.099.141.740 rupiah. Langkah terakhir adalah melakukan perhitungan persentase. Untuk persentase tahun berjalan, perhitungan dilakukan dengan membagi satu konfirmasi dengan total piutang tahun 2018, dan untuk persentase tahun lalu satu konfirmasi dibagi dengan total piutang tahun 2017, yang dimana pada totalnya piutang tahun 2017 itu pada buku 1 halaman 13. Untuk indeks E1 pada buku 2 halaman 24, pada data buku 2 halaman 25 untuk menulis catatan perusahaan, yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan satu perusahaan belum mencatat atas penerimaan piutang dari PT Wana senilai 1.500.000 rupiah. Untuk jurnalnya yaitu kas didebit sebesar 1.500.000 rupiah dan piutang usaha dikredit sebesar 1.500.000 rupiah. Untuk yang kedua, penjualan pada PT Sejahtera belum diterima karena gudang salah tutup dan baru diterima tanggal 3 Januari 2019. Untuk jurnalnya yaitu penjualan didebit sebesar 20 juta dan beban keluaran didebit sebesar 2 juta rupiah. Untuk piutang usaha dikredit sebesar 22 juta rupiah. Yang ketiga, perusahaan salah mencatat penerimaan piutang dari PT Zebra Pratama yang sebenarnya dari PT Lestari sebanyak 15 juta. Untuk jurnalnya yaitu piutang usaha pada PT Zebra yaitu 15 juta didebit dan piutang usaha pada PT Lestari sebesar 15 juta dikredit. Yang keempat, perusahaan belum mencatat atau menerima piutang PT Zelia senilai 400.000. Untuk jurnalnya yaitu kas didebit sebesar 400.000 dan piutang usaha dikredit sebesar 400.000 rupiah. Yang kelima, perusahaan belum mencatat piutang yang tidak dapat ditagih dari PT Orientasi sebesar 11 juta rupiah. Untuk jurnalnya yaitu piutang tak tertagih didebit sebesar 11 juta rupiah dan piutang usaha dikredit sebesar 11 juta rupiah. Dan yang terakhir, perusahaan belum mencatat penerimaan piutang dari PT Tempo yang dibawa kabur oleh Sales PT Sugus. Untuk jurnalnya yaitu piutang lain-lain didebit sebesar 15 juta rupiah dan piutang usaha dikredit sebesar 15 juta rupiah. Kemudian kita masukkan ke dalam kertas kerja S1 pada halaman 23 buku 2 kertas. Di sini ada nama pelanggannya, per klien, kemudian per audit. Jadi per audit ini diperoleh dengan cara per klien,
Kemudian jika debit ditambah, jika kredit kurang. Data yang digunakan dapat dilihat pada catatan pemeriksaan buku 2 halaman 24 dan 39. Sebagai contoh pengisiannya yaitu kita mencatat penyesuaian di sisi kredit sebesar 1.500.000 untuk PT Wahana dan 22 juta untuk PT Sejahtera. Selain itu terdapat koreksi salah catat antar pelanggan sehingga kita memasukkan penyesuaian debit sebesar 15 juta pada PT Zebra pertama dan mengimbanginya dengan penyesuaian kredit sebesar 15 juta pada PT Lestari. Begitupun seterusnya. Untuk tahap terakhir pada indeks E buku 2 halaman 21 sebagai tahap terakhir ini dalam penyelesaian kelas kerja kita akan memasukkan rekapitulasi penyelesaian untuk akun-akun terkait. Data yang digunakan pada buku 2 halaman 23. Yang pertama, angka penyelesaian untuk akun utang usaha dipindahkan dengan sesuai dengan total sisi debit dan kreditnya masing-masing. Kemudian di sini ada piutang lain-lain. Piutang lain-lainnya ini bisa dimasukkan itu pada piutang karyawan. Kalau yang piutang tak tertagih ini tidak termasuk karena ini termasuk dalam beban. Berarti piutang lain-lainnya adalah 15 juta sebelah debit. Untuk saldo per audit 31 Desember 2018 akan diperoleh dari per klien 2018 ini tambah debit dan dikurangi yang kredit sehingga piutang usaha menjadi 12.128.073.240 rupiah. Kemudian untuk piutang lainnya menjadi 100 juta karena sebelumnya 85 juta tambah 15 juta. Kemudian secara total piutangnya ini adalah 12.228.073.240 rupiah. Pada prosedur audit buku 2 halaman 18 pada piutang usaha nomor 1, 2, 3, dan 4 pada indeks kita beri tanda centang. Lalu nomor 5 pada indeks kita beri tanda EF. Untuk nomor 6 kita beri tanda EE. Untuk nomor 7 kita beri tanda EE2. Untuk nomor 8 indeksnya kita strip. Nomor 9 indeksnya PL7. Untuk nomor 10 dan 11 indeksnya kita beri tanda strip. Untuk nomor 12 indeksnya kita beri tanda centang. Untuk nomor 13 kita beri tanda EE1. Lalu pada prosedur audit pada halaman 19 untuk PPN keluaran, yang pertama indeksnya kita beri tanda centang, yang kedua 3 dan 4 indeksnya kita tanda strip. Dan nomor 5 indeksnya centang, nomor 6 kita beri tanda strip. Lalu untuk penjualan yang pertama itu indeksnya PL1, yang kedua itu ARP13, untuk nomor 3 dan 4 indeksnya kasih beri tanda centang. Untuk nomor 5 indeksnya TOC1, untuk nomor 6 indeksnya centang, nomor 7 indeksnya centang. Selanjutnya pada nomor 8, 9, 10 indeksnya kita kasih tanda strip, nomor 11, 12, 13 indeksnya kita kasih tanda centang pada indeksnya.